Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Kisah 90. Kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kami akan mengangkat kisah Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Bagaimana perjalanan hidupnya sebagai sahabat, menantu, dan khalifah? Mari simak kisahnya dalam video ini. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir di Makkah pada tahun 600 Masehi, 10 tahun sebelum kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Abu Thalib, paman sekaligus pelindung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Fatimah binti Asad, wanita yang sangat dikasihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib tumbuh di bawah asuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 5 tahun, karena ayahnya mengalami kesulitan ekonomi. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang mengucapkan syahadat setelah Khadijah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berusia 10 tahun saat itu. Ia juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib sangat setia dan berbakti kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu mendampingi dan membela beliau di setiap kesempatan. Salah satu cerita penting dalam Islam mengenai ketokohan Ali bin Abi Thalib adalah ketika ia menjadi tameng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Hijrah. Ketika itu, umat Islam masih merupakan kelompok minoritas nan lemah di Makkah. Karena terus mendapat gangguan dari kaum kafir, mereka merencanakan hijrah ke Yastrib atau Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Namun, kaum kafir Quraisy sudah mengetahui rencana tersebut dan berkomplot untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengelilingi rumah beliau dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, sambil menutupi dirinya dengan selimut hijau milik beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan yang ada di rumah beliau kepada pemiliknya. Ali bin Abi Thalib menuruti perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu, meskipun ia tahu bahwa nyawanya terancam. Ia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh kaum kafir. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari, sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib tetap berada di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fajar menyingsing, kaum kafir Quraisy menyerbu rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menarik selimut hijau yang menutupi sosok yang mereka kira adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terkejut ketika mereka melihat bahwa yang ada di bawah selimut itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka merasa tertipu dan marah. Mereka menanyakan keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi ia tidak mau memberitahu. Mereka pun memukuli dan mengancam Ali bin Abi Thalib, tetapi ia tetap diam. Mereka akhirnya melepaskan Ali bin Abi Thalib, karena mereka tahu bahwa ia tidak akan mengkhianati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib kemudian mengembalikan barang-barang titipan yang ada di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemiliknya, sesuai dengan amanat beliau. Ia juga menemani Fatimah, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga Abu Thalib untuk hijrah ke Madinah. Ia berjalan kaki sejauh 450 km, sambil membawa barang-barang mereka. Ia sampai di Madinah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq sudah tiba di sana.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira melihat kedatangan Ali bin Abi Thalib dan memeluknya erat. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan Ali bin Abi Thalib. Di Madinah, Ali bin Abi Thalib mendapatkan kehormatan yang besar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya yang paling dicintai, Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan ini, lahir dua cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangi, yaitu Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib juga menjadi salah satu penasehat dan pembantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama dan pemerintahan. Ia juga menjadi salah satu pejuang yang paling gagah berani dalam perang-perang yang diikuti oleh umat Islam. Ia terkenal dengan pedangnya yang bernama Zulfikar, yang merupakan hadiah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berperan penting dalam kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaibar, Hunain, dan lain-lain. Ia juga menjadi salah satu saksi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Perjanjian Hudaybiyah, dan penaklukan Makkah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sangat alim dan zuhud. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Quran, hadits, fikih, tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Ia juga dikenal sebagai ahli ibadah dan akhlak. Ia sering berpuasa, sholat malam, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain. Ia juga sangat rendah hati, sederhana, dan jauh dari kesombongan. Ia tidak pernah menginginkan dunia, tetapi hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah salah satu sahabat yang paling memahami dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ali bin Abi Thalib tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia menjadi salah satu penasihat dan pembantu para khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ia juga menjadi salah satu hakim yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kalangan umat Islam. Ia juga menjadi salah satu guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para sahabat dan tabi'in. Banyak ulama dan ahli ilmu yang mengambil manfaat dari ilmu dan keilmuan Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat. Setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah masa yang sangat sulit, karena terjadi perang saudara antara umat Islam. Perang saudara ini disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertikaian mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah dan bagaimana cara menuntut pembalasan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, tetapi tidak berhasil. Ia pun terpaksa berperang melawan sebagian sahab. Demikianlah kisah Ali bin Abi Thalib. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, agar hidup menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.